Assalamualaikum. Di sini saya akan menyajikan penggunaan pivot table dari Excel. Saya di sini sudah mempunyai data di mana ada beberapa kolom, yaitu provinsi, kota kabupaten, dan propertis lainnya seperti jumlah desa, penduduk jiwa, rumah sakit, dan lain-lainnya. Di sini kita akan membuat summary level provinsi atau level kota kabupaten dengan menggunakan pivot. Oke, kita mulai saja. Pertama, kita klik tombol insert, lalu pivot table. Di sini, di tabel rings ini, kita tentukan data mana yang akan kita gunakan. Di sini, kita menggunakan sheet latihan 1 dari mulai A1 sampai dengan I515. Nah, di sini kita bisa menggunakan new worksheet atau existing worksheet. Kalau kita coba dulu dengan new worksheet. Maka dia akan membuat sheet baru di sini. Awal tampilan dari pivot table ada seperti ini. Kita gunakan dulu display yang standar dulu ya. Nah, kita akan membuat summary level provinsi. Maka kita drag dulu kolom provinsi ke kotak rows. Nah, selanjutnya kita perlu data apa untuk summary-nya. Misalkan kita ambil jumlah desa. Nah, juga misalkan penduduk jiwa. Nah, ini tampilan untuk standar dari pivot table. Selanjutnya kita ubah tampilannya agar lebih enak dilihat. Kita gunakan klik kanan, lalu pivot table option, kita ambil display, kita klik classic pivot table. Tampilannya berubah seperti ini. Ini nanti akan lebih mudah kita membacanya. Selanjutnya untuk kolom lain, selain kita drop di kotak values ini, bisa kita langsung drag drop di kotak sini sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan posisi dari kolom-kolom ini. Cara pertama, kita klik di sini sampai muncul tanda ini, kotak arah panah kanan kiri atas bawah ini. Kita tekan lalu kita geser ke posisi di mana yang kita inginkan. Atau bisa juga lewat kotak values ini. Misalkan jumlah desa ini akan kita posisikan yang paling kiri, maka tekan lalu tarik ke atas. Nah, maka dia akan berubah. Oke, selanjutnya kita akan menambah summary untuk level kota kabupaten. Maka kita drag drop kota kabupaten ke rows. Atau bisa juga kita drag drop di sebelah sini. Nah, oke, selanjutnya gimana caranya untuk kolom kosong ini terisi dengan kata-kata Aceh, yang kosong di bawah Bali ini terisi dengan kata-kata Bali, dan seterusnya sampai ke bawah. Pertama caranya kita klik kanan, lalu klik field setting, lalu klik tab layout and print, kemudian klik repeat item labels, maka lalu kita oke. Nah, dia akan tertulis full di setiap rows, yang tujuannya nanti bisa untuk pengolahan lebih lanjut. Oke, selanjutnya bagaimana caranya menghilangkan kolom total dari provinsi ini? Caranya kita klik kanan, lalu kita uncheck di sini subtotal provinsi. Nah, dia akan
hanya ada grand total saja. Untuk mengulang lagi, menampilkan subtotal provinsi, kita klik kanan, lalu kita centang subtotal provinsi ini. Nah, maka dia akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan memfilter hanya untuk misalkan provinsi tertentu saja. Maka properties provinsi ini kita pindahkan ke kotak filter. Nah, maka dia akan muncul di sini. Nah, di sini kita bisa filter, misalkan hanya Aceh. Atau misalkan kita butuh 2 provinsi, maka centang dulu kotak ini, kemudian kita pilih provinsi mana yang akan kita pakai. Oke. Nah, di sini di kotak values ini kita tidak hanya bisa menggunakan summary, tetapi ada beberapa pilihan. Misalkan untuk kolom puskesmas atau kolom yang lain, kita gunakan misalkan maksimum, minimum, atau average, kita klik value field setting, kemudian kita ganti dengan misalkan kita perlu average. Nah, maka di sini akan kelihatan bahwa puskesmas ini menggunakan data average. Yang lain sama, jadi kita bisa lihat di sini fungsi apa yang kita gunakan, apakah summary, average, maksimum, minimum, atau yang lain. Baik, ini contoh dari data latihan 1. Selanjutnya ada contoh latihan 2. Di sini saya mempunyai data mengenai data pasien yang sudah pernah melakukan pendaftaran di sebuah rumah sakit. Kita mau membuat summary setiap poliklinik pasiennya berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Selanjutnya kita bikin contoh yang pivot dengan model lain. Kita tambahkan dulu sheet baru. Kemudian di sini kita klik pivot table. Nah, di sini akan muncul tabel rings yang masih kosong. Maka kursor kita arahkan ke sheet latihan 2. Kemudian kita blok data mana yang akan kita gunakan. Nah, kita akan menggunakan sheet latihan 2A1 sampai dengan K15321. Lalu kita OK. Kita gunakan display yang klasik aja. Nah, misalkan kita mau melihat jumlah pasien dari setiap poliklinik itu berapa laki-laki, berapa perempuan. Maka pertama kita dropkan kode seks ke kotak kolom sehingga muncul data L dan P ini. Selanjutnya berapakah setiap dari laki-laki dan perempuan ini? Maka kita drag drop kode seks ke kotak values. Nah, di sini menunjukkan bahwa jika dia numerik, maka dia akan defaultnya akan berupa count. Kita bisa cek di sini. Field setting. Nah, dia menggunakan count. Kalau dia menggunakan sum, dia hasilnya akan salah. Kita coba kalau sum apa. Nah, dia akan 0. Karena datanya berupa non-numerik, berupa karakter atau string. Begitu teman-teman, sedikit mengenai pivot table. Semoga bermanfaat.